Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal sebagai bentuk latihan ya, alternatif penyelesaian. Seperti yang saya jelaskan, cara ini mungkin hanya salah satu alternatif. Tentu Anda bisa menggunakan alternatif penyelesaian yang lain yang mungkin lebih singkat, lebih praktis, sehingga memudahkan Anda di dalam menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal statistika. Baik, kita lanjut saja ke soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama, modus dari histogram di bawah ini adalah, nah sekarang kita menentukan modus tapi sajiannya bukan dalam bentuk tabel tetapi dalam bentuk diagram. Nah bagaimana menyelesaikan ini? Ya kita tinggal ingat-ingat aja rumus modus dulu ya. Modus adalah, karena modus adalah data yang paling sering muncul, maka pada histogram mudah sekali dilihat ya kelasnya, yaitu pada kelas yang keempat. Jadi di sini pada kelas yang keempat, yaitu yang frekuensinya 16. Nah, maka kita tinggal menentukan saja unsur-unsur yang kita butuhkan di dalam modus ini, yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas terus kali selisih antara frekuensi kelas modus dengan yang sebelumnya, kemudian ditambah D1 tambah inilah ya. Nah, tepi bawah, bagaimana menentukan tepi bawah? Sederhana sekali, karena kita sudah dapat kelas modusnya. Nah, ini 27, ini titik tengah ya. Ini ya, jadi 22, 27 dan seterusnya, ini titik tengah. Selisihnya ini 5. Ini menunjukkan bahwa panjang kelasnya 5. Jadi P-nya sudah 5. Lalu yang kita butuhkan adalah tepi bawah. Nah, tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya sederhana. 5 kita bahagi 2 berarti 2,5 ya. Jadi 5 ini ya, kalau kita bahagi 2 kan 2,5. Nah, 2,5 ini kita tambahkan ke 22 berarti 4,5. Berarti di sini itu ya, tepi bawahnya ini itu 4,5. Dengan demikian kita sudah dapat di sini 4,5. Jadi gini ya. Ini 22 tambah 2,5 berarti 24,5. Di sini 24,5 maksud saya. 24,5 tambah panjang kelas 5 dikali D1. Nah, D1 itu apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. 16 selisih 16 dengan 14 berarti 2. Oke. Di sini D1-nya berarti 2 juga. D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan setelahnya, berarti 16 dengan 8 berarti dia 8. Oke, 8. Nah, hasilnya berarti tinggal kita selesaikan. 24,5 tambah 5. 5 kali 2 ya, langsung aja 5 kali 2 10 ya, saya hapus dulu. Jadi kita hapus dulu ini. Oke, saya langsung aja kita kalikan. Kita kalikan 5 kali 2 10 di sini, terus 2 tambah 8 juga 10. Berarti 10 bagi 10 1. 1 tambah 24,5 berarti 25,5. Nah, kita sudah dapat, berarti modusnya adalah 25,5. Oke, mudah kan? Ya. Lanjut, kita ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, ya, soal yang kedua ini sebenarnya sederhana saja ya, biasa saja. Cuma mungkin di dalam perhitungannya kita membutuhkan perkalian yang cukup rumit ya, artinya cukup yang kelemahan di dalam perkalian ini tentu akan sedikit repot. Baik, kita coba menggunakan saja rata-rata sementara. Nah, untuk itu kita membutuhkan di sini titik tengah. Jadi kita buat aja dulu titik tengahnya. 1 dengan 7 titik tengahnya berapa ya? 1 tambah 7 8 bagi 2 4. Bagi 2 4 ya. Kemudian berarti di sini 11. Ya, karena ini kelihatannya tambah 3 ya. Berarti sini 18, 15 tambah 3, terus 22 ditambah 3 25,
terus 29 ditambah 3 itu 32. Oke. Nah, titik tengahnya sudah. Kita memilih salah satu titik tengah sebagai rata-rata sementara. Nah, ini saya pilih sebagai rata-rata sementara. Jadi rumus kita nanti akan kita gunakan X ini XS ya, rata-rata sementara kali panjang kelas ditambah dengan ini tambah ya, ini bukan kali. Tambah panjang kelas kali sigma FI CI per N aja. Nah, kita tentukan CI-nya. Nah, ini ada caranya nih. CI-nya ini, CI di sini karena kita memilih 18 sebagai rata-rata sementara, ini otomatis adalah 0. Di atasnya min 1, ini min 2. Terus di sini 1, terus di sini. Nah, kemudian FICI-nya gimana ya? FICI-nya berarti 1 kali min 2, 3 kali min 1, min 3, 5 kali 00, 4 kali 1, 4, 2 kali 2, 4. Ini 5 ya, 5 di 8 dikurangi 5 berarti 3. Berarti di sini 3. Oke. Kita masukkan ke dalam rumus. XS berarti 18 rata-rata sementara, panjang kelasnya 7 dikurangi 1 6, 6 tambah 1 7. Berarti panjang kelasnya adalah 7. Kali dengan sigma FICI 3 ya, 3. Nah, kemudian N-nya berapa? 15. Nah, 15. Sehingga kita peroleh itu adalah 18 ditambah ini 3 ya. Ini boleh kita ubah menjadi 15 ini 3 kali 5 ya. 3 kali 5 berarti 3-nya habis, tinggal 7 bagi 5. Nah, 7 per 5. 7 per 5 itu sama dengan apa ya? 1,4 ya. Oke, 1,4. Nah, sehingga sudah rata-rata kita adalah 19, ini jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Maaf, ini B. Nah, itu sudah 2 soal ya. Jadi sudah 2 soal yang kita peroleh. Kita soal yang ketiga ya jika memungkinkan. Nah, soal yang ketiga sama, ini datanya disajikan dalam bentuk histogram. Ya, biasanya sih kesulitan bagi yang tidak berpengalaman atau tidak bisa, ini kesulitan. Nah, karena biasanya kita menyelesaikan dalam bentuk tabel. Baik, bagaimana jika datanya dalam bentuk histogram? Sama dengan modus tadi, yang kita butuhkan adalah jelas adalah median ya. Ini jadi median, rumusnya adalah tepi bawah kelas median, terus panjang kelas, terus di sini setengah N, terus FI per FI ya. Nah, pertanyaannya di mana sih kelas median? Ya, kelas median harus kita tentukan dulu. Nah, bagaimana caranya? Ini harus kita hati-hati. Ini harus pertama kita harus tentukan dulu berapa jumlah frekuensi daripada data kita ini. Nah, di sini kita lihat ini 4, ini harus kita hati-hati. Di sini 8, terus di sini 10, 12, ini 6, terus ini 4, terus ini 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, ini 12, terus 20, 30 ya, ini jadi 12, 20, 30, 42 ya, 42, 48, 32, 48, 52, 54. Jadi jumlah frekuensinya ini 54. Totalnya itu 54. Nah, median setengah dari 54. Jadi ini setengah dari sini, jadi ini setengah dari 54 berarti 27. Ya. Kita coba lagi ya. Mudah-mudahan ini tidak salah, ini 12 terus 24 34 34 34 42 50 54 ya, benar ya. Nah, 27 di mana kelas median yang 27? Nah, kita cari sampai di sini tadi 20 terus di sini 30. Nah, berarti mediannya itu ada di kelas yang keempat. Jadi kita hitung dari sini
sampai di sini ya, dari sini ke sini ini frekuensi kumulatifnya itu sudah 30. Oke. Nah, otomatis di situ berarti apa itu namanya, data median itu ada di sana, ada di kelas yang ke. Nah, kita berarti sudah tahu tepi bawah kelas median. Nah, ini yang akan kita perhatikan. Selisih antara 20 dengan 15 adalah 5, setengahnya berarti 2,5 ya, seperti tadi ya. Jadi ini 5 panjang kelasnya, setengahnya berarti 2,5. 2,5, 15 tambah 2,5 berarti 17 ya. Jadi ini 15 ditambah 2,5 sama dengan 17,5. Ini sama dengan tepi bawah kelas median. Nah, kita taruh aja di sini 17,5. Panjang kelasnya 5, setengahnya 27. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median berapa? Ini tadi 8 tambah 8 16 tambah 4 20. Berarti di sini kurangi 20 per sigma Fi itu adalah 10 ya. Sini frekuensinya 10. Oke. Hasilnya adalah 17,5. Ini 7. 5 kali 7 itu 35 bahagi 10 ya. 35 ya. Ya, hasilnya adalah 3,5. Nah, ini saya kesini juga. Nah, sehingga kita dapat median sama dengan 17,5 tambah 3,5. Hasilnya sama dengan 21 ya, hasilnya 20. Oke. Baik, dengan demikian median kita sudah dapat, yaitu 21. Nah, demikian dari sekalian video kita kali ini untuk pembahasan soal statistika. Nanti kita lanjut pada video selanjutnya. Terima kasih.